الحمد لله الذي أنعم علينا بكثير من النعم ومنها نعمة الإيمان والإسلام والصحة والصبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول معه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذكرنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم القيامه. اما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي الكريم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nuansa merah putih masih berkibar di tengah-tengah kita. Sekalipun sebentar lagi mungkin akan kita cabut, akan kita lepas karena hari Agustus 17 Agustus namun sekalipun bendera umpul-umpul yang bernuansa merah putih itu akan segera dilepas, tapi sesungguhnya spirit merah putih tidak boleh terlepas. Kenapa? Karena merah putih adalah pesan moral daripada syuhada kita, para pejuang kita, para sepuh-sepuh kita, para ulama kita, para santri-santri terdahulu, para tentara dari berbagai kesatuan pertahanan. Mereka semua telah menitipkan pesan melalui merah putih yang menggambarkan betapa kemerdekaan yang kita raih hari ini itu bukan pemberian, bukan hadiah begitu saja. Tidak mudah untuk meraihnya seperti membalik telapak tangan, tapi melalui merah, melalui perjuangan berdarah-darah, melalui pengorbanan harta, jiwa, raga, nyawa, semuanya mereka korbankan. Kenapa demikian semangat para taruhan kita, para sesepuh kita untuk berjuang mengorbankan segalanya? Karena ada landasan-dasar yang menggerakkan mereka untuk berjuang tanpa pamrih. Karena landasannya adalah kebeningan dan keputihan jiwa, ketulusan dan keikhlasan mereka korbankan segalanya untuk meraih yang terbaik di masa depan. Baik masa depan dunia ini untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh anak cucunya, untuk seluruh bangsa, untuk setiap bangsa, agar mereka mampu mewarisi hasil perjuangan sesepuh-sesepuh, hasil perjuangan para syuhada itu. Juga agar mereka para perjuang yakin bahwa perjuangannya tidak pernah sia-sia. Sekalipun mereka mati di medan laga, mereka mungkin tidak tercatat dalam sejarah pahlawan bangsa. Mereka tidak dinobatkan sebagai pahlawan nasional, tapi mereka tidak pernah menuntut semua itu. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa perjuangannya tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan di dunia memang sesaat, kenikmatan yang abadi hanya akan diperolehnya nanti di yaumil akhir. Itulah merah dan putih yang coba dipesankan kepada kita generasi penikmat hari kemerdekaan ini. Pesan pertama
bahwa kehidupan ini harus melalui perjuangan. Ini semua karena Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah menciptakan segala yang ada ini bukan asal-asalan. Setiap benda yang diciptakan punya peran dan fungsinya. Apalagi kita manusia yang hebat ini, manusia yang cerdas ini, manusia yang gagah ini, manusia yang lebih dari makhluk-makhluk ini, tidak mungkin diciptakan sia-sia. Kita diciptakan bukan untuk santai-santai. Kita diciptakan bukan untuk tidur-tiduran. Kita diciptakan bukan untuk bermain-main. Buat apa Allah ciptakan kita kalau untuk tidur-tiduran saja? Buat apa Allah ciptakan kita kalau kita hanya santai-santai saja? Buat apa Allah ciptakan kita kalau kita hanya berhibur-hiburan saja? Tidak untuk itu kita diciptakan. Matahari saja diciptakan punya peran yang besar. Bulan diciptakan punya fungsi yang besar. Tanah yang kita injak punya fungsi yang besar. Semuanya punya peran fungsi masing-masing. Apalagi manusia tidak mungkin diciptakan untuk sekedarnya saja. Tapi apa? Allah menciptakan kita justru untuk bersusah payah berjuang. Begitu kata Allah pada surat Al-Balad. Bisa kita rasakan bagaimana Allah memperingatkan kita dengan begitu tegas. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia, seluruh manusia termasuk kita di dalamnya, fi kabad, untuk bersusah payah berjuang. Tidak untuk tidur-tiduran, tidak untuk santai-santaian, tidak untuk main-mainan. Tidak. Allah tegaskan lagi pada surat yang lain. Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Allah kata Allah, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di keduanya batila, bukan sia-sia. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya sia-sia. Allah tidak menciptakan semua ini sia-sia. Semua punya makna. Ditegaskan lagi pada ayat yang lain. Wa ma khalaqnas samawati wal arda la'ibin. Tidak pernah kami menciptakan manusia, seluruh makhluk, bumi, langit dan segala isinya la'ibin, sekedar main-main. Tidak pernah Allah menciptakan semuanya main-main. Semuanya punya peran. Maka alangkah naifnya ketika kita sudah terlahir dalam dunia, apalagi dihantarkan kita, diberi jasa kita oleh para pahlawan kita, para syuhada kita. Mereka telah mengantarkan kita kepada pintu kesejahteraan, pintu kebahagiaan, pintu kemerdekaan. Adalah naif kalau kita santai, kalau kita senang, kalau kita ingin langsung nikmat sekarang. Tidak untuk itu. Kita harus berjuang. Karena dunia adalah tempat perjuangan, bukan tempat istirahat. Allah tidak menciptakan untuk istirahat. Di sini kita harus berjuang. Karena Allah menciptakan dunia ini berpasang-pasang. Ada bahagia, ada menderita. Ada susah, ada sengsara. Ada sehat, ada sakit. Ada maju, ada mundur. Ada bahagia, ada menderita. Ada semuanya. Semuanya tercipta berpasang-pasang. Maka demikian pula perjalanan hidup kita. Kita ciptakan dengan dua pasangan keadaan. Dengan ungkapan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Bersamaan dengan kesusahan ada kebahagiaan. Dunia ini tempatnya susah dan senang. Dunia ini tempatnya silih berganti. Hari ini kita sedang menderita, mungkin esok akan bahagia. Hari ini kita capek-capek bekerja, mungkin esok kita akan menikmati hasilnya. Yang jelas Allah tidak menginginkan kita semua ini hidup tanpa perjuangan. Semua harus berjuang. Inna Allah yuhibbul muhtarin, kata Rasul. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja, orang yang berkarya, orang yang berjuang. Sebaliknya Allah tidak suka kepada orang yang nganggur, orang yang diam, orang yang dicimoai. Tidak, bukan
kenyamanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesandaran dari Merah Putih adalah hari ini kita teruskan perjuangan. Sebab kalau kita santai, maka negeri ini akan berpindah kepada orang lain. Negeri ini akan dijajah kembali. Negeri ini akan dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Kalau tidak percaya, silahkan kita santai, silahkan kita diam, silahkan kita berseteru, silahkan kita malas-malas. Karena Allah tidak akan berikan, tidak akan mewariskan dunia ini kepada orang-orang yang malas. Ini sudah ditekankan oleh Allah dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah mengingatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kami tetapkan di Zabur. Walaqad kutiba fi Zabur annal arda, walaqad katabna fi Zabur annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sudah ditetapkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran satu prinsip, satu dasar, satu kenyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dunia ini tidak akan diwarisi kecuali oleh hamba yang saleh. Apakah kita sudah saleh? Sebenarnya sudahkah kita menguasai dunia ini? Atau dunia ini dikuasai orang lain? Apakah kita sudah menguasai negeri yang penuh kenikmatan? Segalanya ada di sini. Atau dikuasai oleh orang lain? Itu bisa menjadi standar seperti yang Allah katakan. Bahwa Allah hanya akan mewarisi bumi ini kepada ibadiyas shalihin, kepada hamba-hamba yang saleh. Oh Ustaz, saya sudah saleh, saya sudah ruku dan sujud setiap hari, saya salat, saya wirid, saya zikir, saya baca Al-Quran, saya puasa. Tapi kenapa negeri ini, dunia ini dikuasai oleh bukan orang-orang yang saleh? Ingat, ternyata makna saleh sekarang disalahpahami. Saleh itu seakan-akan cukup dengan sholat, cukup dengan zakat saja, cukup dengan haji saja, cukup dengan umrah saja, cukup dengan puasa saja. Belum. Karena Rasulullah dan para sahabat dalam sejarah perjuangannya memaknai saleh tidak seperti itu. Dulu umat Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in dan terus menerus mampu menguasai 2/3 dunia ini. Ada dalam genggaman umat Islam dalam seluruh aspek. Itulah kesolehan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bukan kesolehan yang kita tafsirkan sendiri. Maka saya bertanya kepada ahli tafsir, Profesor Dr. Muhammad Daud bin Daud, seorang ahli tafsir Mesir, hari ini masih hidup. Saya tanyakan, benarkah firman Allah, innal arda yarithuha ibadiyas shalihin, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh, oleh hamba-hamba yang saleh? Kenyataannya dunia ini tidak dikuasai oleh umat Islam. Maka jawabannya sederhana, kita salah menafsirkan saleh. Dulu Rasulullah dan para sahabat menafsirkan kesolehan itu solehun di dunia wa solehun fil akhirah. Ini harus dua, soleh dalam urusan keduniaan dan soleh dalam urusan keakhiran. Kita sudah merasa soleh kalau hanya fokus kepada akhiratan saja, sementara urusan duniawi kita tidak pernah soleh. Maka pantaslah bumi ini dirangkul oleh orang-orang, oleh mereka yang soleh itu sekalipun soleh berakhirat. Adalah kita akan menguasai akhirat nanti kita. Kita mungkin akan masuk surga, tapi apakah kita akan beroleh surga yang sebenarnya sementara dunia kita tinggalkan? Karena Islam tidak menghendaki kita hanya ngurus akhirat saja. Rasul mengingatkan kepada kita, laisa bi khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balagun ila al-akhirah. Bukanlah terbaik di antara kamu orang yang taraka dunyahu li akhiratihi, meninggalkan dunia untuk akhirat saja. Wala akhiratahu, juga bukan terbaik di antara kamu yang meninggalkan
kita minhuma, kata Rasul, orang yang terbaik di antara kamu yang mampu meraih dunia dan akhirat. Karena itu doa puncak kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu bukan hanya dipikir saja kita ulang-ulang doa itu. Harus mewujud pada aktivitas hidup kita. Harus mewujud pada usaha perjuangan kita. Bagaimana meraih dunia hasanah? Prasyarat-prasyaratnya sudah Allah tetapkan. Kalau kita ingin menguasai dunia, maka prasyarat-prasyarat sebab-sebab yang membuat kita menguasai dunia itu harus dikuasai. Begitu pula kita ingin bahagia akhirat, maka prasyarat-prasyarat untuk memperoleh kebahagiaan akhirat harus kita kuasai. Maka selama kita pincang hanya menguasai persyaratan akhirat saja, tidak punya kekuasaan, tidak punya power di urusan keduniaan, siap-siap saja dunia ini akan diwariskan kepada selanjutnya. Siap-siap saja janji Allah tidak berpihak kepada kita. Karena hamba-Mu yang soleh adalah mereka yang sudah memenuhi prasyarat untuk menguasai keduniaan, karena dia soleh di dunia. Sekalipun soleh di akhirat, memang mereka tidak datang. Belum ada hukum akhirat ini berpelang. Perbedaan mendasar daripada orang mukmin dan orang yang tidak beriman adalah nanti yaumil akhir. Di dunia mungkin sama. Kalau kita di sini bekerja keras, orang-orang tidak beriman bekerja keras akan sama menguasai dunia. Kalau orang-orang beriman ini bekerja keras, orang-orang yang tidak beriman tidak bekerja keras, maka pasti kita orang beriman yang akan menguasai dunia. Kalau kita tidak bekerja keras di urusan dunia, orang-orang yang tidak beriman bersikeras berjuang sepenuhnya untuk urusan dunia, mereka akan mewarisi dunia. Memang di dunia hampir. Kadang-kadang kita susah membedakan, kok orang sholat miskin terus ya, orang tidak sholat kaya. Kok orang Islam banyak yang miskin sangsara meminta-minta ya, tapi orang-orang yang tidak sholat tidak beriman malah kaya lagi. Saya kira itu kesimpulan yang sama. Karena apa? Karena Allah mengingatkan bahwa orang terbaik adalah orang yang menguasai dunia dan menguasai. Kenapa? Kenapa dunia harus dikuasai? Kata lanjutan hadis itu, inna dunya balaghun ilal akhirah. Karena dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Bagaimana kita meraih kesuksesan akhirat, memperoleh surga jannatul na'im, sementara kita tidak punya jembatan menuju ke sana. Bukanlah seluruh perjuangan keislaman kita memerlukan dunia. Bukanlah seluruh perjuangan kita untuk menuju ridha Allah memerlukan dunia. Semua memerlukan dunia. Masjid perlu dibangun, pendidikan perlu dibangun, semua perlu dibangun. Ibadah haji perlu dunia, zakat pakai dunia, semua pakai dunia. Maka tidak mungkin kita meraih kesempurnaan akhirat tanpa menguasai dunia dengan sempurna. Sebab apa? Cinta. Namun Rasulullah telah mengingatkan, jangan sampai jembatan ini menjadi tujuan. Akhirnya kita sibuk urus dunia, lupa akhirat. Inilah yang dikhawatirkan kata Rasulullah. Pada saat beliau berkhutbah, dalam khutbahnya di bulan Safar waktu itu, beliau mengingatkan, kami tidak takut kalau umatku ini nanti musyrik. Kami tidak takut kalau umatku itu murtad. Kami tidak takut kalau umatku itu nanti tidak lagi beriman kepada Allah. Yang aku takuti adalah kalau umatku nanti lebih memilih dunia daripada akhirat. Oleh sebab itu, mari pesan moral dari para leluhur kita. Mereka dengan merahnya berjuang mati-matian dengan segala kemampuannya, dengan landasan putih ikhlas menuju ridha Allah SWT, maka insya Allah negeri ini akan kembali kepada kita. Negeri ini akan dikuasai bangsa. Negeri ini akan dikuasai umat Islam karena Allah menjadikan selama imanan dan ketakwaan itu menjadi dasar landasan perjuangan, Allah akan curahkan kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Seandainya seluruh penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kata Allah
kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sekali mereka jauh dari iman, jauh dari takwa, mereka menggunakan hawa nafsunya saja, maka akan Allah cabut keberkahan. Allah cabut kenikmatan ini. Mungkin negeri ini bahkan ini banyak harta kekayaan, negeri ini kaya dengan segala, tapi bisa jadi kalau Allah cabut, justru kita malah menderita di tengah-tengah negeri yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan pesan moral dari Merah Putih, sekalipun nanti bendera-bendera itu sebanyak mungkin akan dicabut, tapi semangatnya tidak boleh cabut dari jaga bangsa Indonesia, khususnya dari umat Islam Indonesia. Mudah-mudahan kita mampu mengisi perbedaan dengan perjuangan berdarah-darah agar memperoleh kebahagiaan dunia. Barakallahu fiikum untuk ayat wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan yang sesungguhnya, meraih kesejahteraan lahir dan batin, dan kita benar jadi negeri yang makmur, negeri yang aman, sentosa, sejahtera, damai di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa rasulina wa maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanina وأجدادنا ورحمتنا وأنصرنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة، بلدة طيبة، بلدة فيها رفاهية، بلدة فيها حكومة عادلة حرية، وارزق أهلها من الثمرات والطيبات لعلهم يشكرون. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم على القوم المنافقين. اللهم انصرهم على القوم الفاسقين. اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصرهم على اليهود الصهيونيين. والحمد لله رب العالمين. ثم